Mungkin Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Mungkin dia datang kembali tahun yang akan datang, tapi mungkin kita yang tidak lagi ada di atas dunia. Jawab maka Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan Ramadan yang perlu kita tangkap. Dan itu punya dua pesan yang paling utama. Yang pertama yaitu yang tersirat, dan yang kedua yang tersurat. Apa yang tersirat? Lihatlah, mari kita merenung sejenak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup Ramadan dengan zakat fitrah? Padahal amalan Ramadan itu adalah puasa qiyamul lail, baca Quran dan macam kebaikan yang sifatnya ibadah Allah. Lalu kemudian kenapa Allah tutup keran Ramadan dengan zakat fitrah? Dia bukan hanya sekadar membayar zakat, tapi itu adalah hikmah yang Allah ingin ajarkan kepada kita, bahawa menutup Ramadan dengan zakat, dan zakat itu adalah lambang hubungan baik kita dengan manusia. Memberi kepada manusia itu adalah salah satu bukti bahawa kita berbuat baik dengan manusia. Maka Allah ingin mengatakan bahawa ibadah Ramadanmu tidak akan sempurna sampai engkau berbuat baik dengan manusia. Ini pesan yang paling kuat tersirat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengira hari ini kita yang sudah menjadi ahli jamaah, alhamdulillah. Kita yang hari ini serajin puasa, alhamdulillah. Kita yang hari ini salat tahajud tidak pernah tinggal, alhamdulillah. Tapi seandainya harta kita tidak pernah kita berikan kepada orang lain, bahkan tetangga miskin pun yang berada di samping rumah kita, kita tidak pedulikannya. Bahkan makanan yang kita beli tidak pernah kita berikan kepada anak yatim. Kita tidak pernah melihat keadaan orang-orang miskin. Jangan harap ada jaminan surga untuk kita. Seluruh ibadah itu jembatan menuju akhlak. Sedangkan Nabi diutus untuk mengurusi akhlak, menyempurnakan akhlak. Tujuan ibadah adalah akhlak. Salat untuk akhlak, puasa untuk akhlak, berhaji pulang berakhlak. Maka lepas Ramadan, ciri pertama yang paling kuat orang yang diterima Ramadannya, setelah Ramadan dia berbuat baik kepada sesama manusia. Lihat ayat-ayat Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan dua rukun Islam yang selalu berdampingan, yaitu salat dan zakat. Allah katakan aqimus salat wa atuz zakat. Kadang-kadang Allah katakan yuqimuna salat wa yu'tuna zakat. Kadang-kadang aqamus salat wa atuz zakat. Kenapa Allah dampingkan hanya dua dari rukun Islam? Kenapa puasa dan haji tidak pernah didampingkan? Kenapa haji dan zakat tidak pernah didampingkan? Selalu kalimat itu yang diulang-ulang oleh Allah. Ini pesan Allah. Salat adalah hubungan baik kita dengan Allah, sedangkan zakat hubungan baik kita dengan manusia. Hanya baik dengan Allah, hanya salat saja, tapi tidak pernah menolong orang miskin yang berada di hadapannya. Bahkan anak saudaranya pun dia tidak akan berikan apapun. Dia sibuk dengan kekayaannya, walaupun dia ibadah, maka tidak ada jaminan surga untuknya. Begitu juga orang yang hanya berbuat baik kepada manusia, tapi tidak pernah mendatangi masjid-masjid Allah, tidak ada jaminan surga untuknya. Jemaah maka Allah, berbuat baiklah kepada Allah, berbuat baiklah kepada manusia. Siapa orang yang pertama sekali disuruh berbuat baik? Allah katakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Setelah engkau sembah Allah, jangan syirikkan Allah, lalu berbuat baiklah engkau kepada orang tua, kata Allah. Ingat-ingat perjuangan mereka yang tidak terbalaskan. Masya Allah, hari ini orang-orang melupakan perjuangan orang tuanya, disibukkan dengan kerjanya, sehingga kadang-kadang tidak sedikit pun dia punya waktu untuk orang tuanya. Dia lupakan orang tuanya. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, dulu mereka yang peliharanya, dan ketika mereka sudah tua, seharusnya kita yang pelihara mereka. Itu isyarat Allah, wa imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin. Seandainya salah satu dari mereka atau kedua-duanya masih hidup dalam keadaan kibar, sudah tua, berbuat baiklah kepada mereka, jangan caci mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah isyaratkan kibar? Kenapa Allah isyaratkan dengan tua? Kalau masih muda,
mereka bisa mengurusi diri mereka sendiri. Tapi ketika sudah tua, mereka tidak mampu mengurusi diri mereka sendiri. Kitalah yang memakaikan pampers mereka, kitalah yang mencebok kotoran mereka, kitalah yang memangku mereka ke dalam kamar mandi sebagaimana mereka dulu mencebok kita, menyuapkan makanan untuk kita. Lalu mereka menggendong kita, memandikan kita. Jemaah Allah, janganlah sampai ketika orang tua kita datang ke rumah kita, ketika dia makan berselak nasi di sekitar piringnya, sampai kotor meja makan kita. Lalu kita mengatakan kepada istri kita, kalau begini ayah dan ibu kamu atau ayah dan ibuku, kita pulangkan saja. Padahal dulu kita makan berserak-serak. Janganlah sampai kita mengusir mereka ketika mereka mengencingi rumah kita, ketika mereka mengeluarkan kotoran di dalam rumah kita. Ingat-ingat, dulu kitalah yang mengeluarkan kotoran entah di mana pun, entah kapan pun. Pernahkah mereka marah ketika satu tetes kencing anaknya bahkan terlalu banyak sampai membuat baju mereka basah? Pernahkah mereka menampar kita? Pernahkah mereka melemparkan kita? Tidak pernah. Maka hari ini berfikirlah bahwa orang yang pertama sekali kita berbuat baik adalah orang tua kita. Namun sayangnya anak-anak hari ini disibukkan dengan HP mereka, disibukkan dengan urusan dunia mereka, sampai lupa berbakti. Dipanggil oleh orang tuanya berkali-kali, dia hanya menjawab wan ayah, wan mak, tapi tidak pernah datang. Subhanallah. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ibu disebutkan oleh Nabi 3 kali. Ibumu, ibumu, ibu. Itu bukan bermakna ibu melebihi ayah. Itu karena ada 3 pekerjaan ibu yang tidak bisa dilakukan oleh ayah, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Nabi sebutkan 3 kali. Sebenarnya posisi ayah dan ibu sama. Hari ini banyak orang yang hanya sayang pada ibunya, tapi membenci ayahnya. Padahal cuma fikirkanlah, seandainya tidak ada ayah, mungkinkah ibu berdiri tegak dalam rumahnya, lalu mengasihi anak-anaknya, sedangkan dia tidak ada yang memberi nafkah? Tidak mungkin. Kenapa seorang ibu hari ini bisa lampiaskan semua pendidikan dan kasih sayangnya pada anak? Perjuangan seorang ayah di bawah terik matahari, perjuangan seorang ayah di bawah guyuran hujan, keluar dengan motor, tidak peduli apapun, yang penting dia bisa memberi nafkah kepada anak-anaknya. Kenapa anak-anak hari ini kemudian membuang nama ayahnya? Kenapa kemudian ayah seakan-akan menjadi orang tua yang harus dia baktikan? Karena tidak faham ilmu berbakti. Memang suara ayah terasa keras, memang waktu ayah menegur kadang-kadang terasa kasar. Ketika dia melarang kita untuk naik di atas motor, di balik teriakannya, di balik kekasarannya mengatakan jangan naik motor itu, apa yang dia simpan dalam hatinya? Sayang yang terlalu berlebih. Dia takut anaknya jatuh, dia takut anaknya lecet, dia takut kehilangan anaknya. Kenapa anak hari ini tidak faham itu? Jemaah Allah dan anak-anak kami, berbaktilah kepada ayah, berbuat baiklah kepada mereka, karena mereka lah kita bisa sekolah dengan tenang, karena mereka lah ibu kita bisa bekerja dengan aman. Jadi jangan mengira bahwa ayah tidak ada apa-apanya. Ayah adalah pejuang di belakang ayah. Maka ini yang perlu kita fikirkan dari awal. Berbuat baiklah kepada orang tua kita. Kemudian berikutnya, siapa lagi yang harus kita berbuat baik? Sebagai bukti Ramadan kita telah berhasil. Wahai para suami, berbuat baiklah kepada istri-istri kita. Perjuangan mereka, ingatlah dalam Ramadan, siapakah mengurusi sahur kita? Siapakah yang mengurusi bukaan kita? Istri kita. Ketika kita sudah tua, di saat anak kita telah dibawa lagi oleh seseorang, dan yang laki-laki telah pergi dari rumah kita, walaupun anak kita banyak, siapakah yang paling setia bersama kita? Siapakah yang akan mengurusi pampers kita, yang melihat kotoran kita? Siapakah mereka? Istri. Wa ashkuruhunna bil ma'ruf, maka berbuat baiklah kepada mereka, kata Allah. Kalau engkau dapatkan sedikit kejelekan dari mereka, maka fikirkanlah kebaikan yang banyak. Fikirkanlah kebaikan yang banyak. Fikirkanlah bagaimana beliau menahan diri 9 bulan mengandung anak kita, lalu kemudian melahirkan anak kita berkubang dengan darah selama 40 hari, dan kemudian dia berikan susu untuk anak kita, dia layani kita. Maka berbuat baiklah kepada istri. Pulang dari salat ini, kebiasaannya hanya istri memohon maaf dari suami. Seharusnya suami pun memohon maaf di atas kehilapan selama ini kepada istrinya. Kemudian selanjutnya dia menghadap Allah. Siapa lagi yang harus kita berbuat baik? Wahai para istri, berbuat baiklah engkau kepada suami.
Rasulullah mengatakan, seandainya ada orang yang boleh aku sujudkan di hadapan orang lain, maka suamilah yang berhak untuk disujudkan oleh istri. Rasulullah SAW menyebutkan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Setiap istri yang meninggal dunia atau lebih dahulu meninggal istrinya dan dia lebih dahulu meninggal dirinya, istri itu bisa masuk surga, jaminan masuk surga. Kapan dia? Ketika redha suaminya, ketika hati suaminya mengatakan, engkaulah yang terbaik, engkaulah yang telah melayaniku. Mungkin di balik setrumnya dia tidak mampu berkata-kata, tapi hatinya memuji-muji kebaikan istrinya, maka istri itu wajib masuk surga, wajib masuk surga. Maka jangan lawan para suami. Rasulullah SAW ketika satu salat Idul Fitri mengatakan bahwa uriku an-nar, dinampakkan kepada aku neraka Allah, dan kulihat neraka itu terbanyak penghuninya adalah para perempuan. Semua perempuan di saat itu terkejut lalu bertanya kepada Rasulullah, apa salah kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang paling banyak masuk neraka adalah istri-istri yang furnal ashir, yang durhaka pada suaminya. Bagaimana durhaka pada suaminya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ketika suaminya berbuat baik kepadanya bertahun-tahun lamanya, sekali bertengkar dia keluarkan kalimat, ma wajadtu minka khairan qad, tidak pernah aku dapatkan kebaikan selama ini darimu. Menurut bahasa dengannya, seorang istri akan mengatakan, selama ada kahwin tidak ada baju itu. Padahal cuma itu sekali bertengkar, dia habiskan, dia hapuskan kebaikan suaminya. Subhanallah, ini perbuatan terburuk yang menyebabkan istri masuk ke dalam neraka Allah. Maka berbaktilah kepada suami. Sedikit kesalahan mereka maafkanlah, terlalu banyak kelebihan yang Allah beri. Perjuangan mereka untuk menghidupkan istri dan anak tidak terbalaskan. Wahai para istri, seandainya engkau bisa bersujud, bersujudlah. Tapi karena bersujud itu terharamkan, maka berbuat baiklah kepada suami. Apapun lakukan untuk dapat redha suami. Bahkan semenjak ijab kabul, berpindahlah ketaatan ke tangan suami. Orang tua menjadi nomor dua. Namun kita perlu ingat, semakin baik seorang istri pada suami, semakin dekat orang tuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yaitu pesan yang tersurat. Coba buka ayat-ayat Ramadan. Banyak yang kita tidak paham bahwa ayat Ramadan itu ditutup di 188 dari surah Al-Baqarah. Dimulai dari 183 ditutup 188. Apa bunyinya? Allah mengatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan engkau membawa masalah perkaramu ke depan hakim supaya dimenangkan perkaramu, lalu engkau berbuat dosa dengan memakan harta orang lain sedangkan engkau tahu. Itu pesan Allah terakhir. Ayat berikutnya, yas'alunaka 'anil ahillah, itu bukan lagi ayat bicara tentang Ramadan. Maka apa pesan Allah yang tersurat? Orang yang diterima Ramadannya, ciri-ciri yang paling kuat yang kedua adalah dia tidak akan lagi makan haram, dia tidak akan lagi menzalimi harta orang, tidak akan lagi terjadi kecurangan. Seorang yang bekerja di kantor, dia akan masuk tepat waktu karena takut menzalimi harta orang lain. Dia akan membayar hutang tepat pada waktunya. Masya Allah, hari ini ada orang yang datang berhibah-hibah memohon hutang dari kita. Setelah bertahun-tahun kita tagih tidak pernah dibayarkan, maka pahamilah, berpuluh tahun mungkin Ramadan kita tidak pernah diterima Allah karena kita telah menzalimi harta orang lain. Jangan ambil patok, jangan rubah patok tanah orang lain sedikit pun. Jangan ambil fasilitas kantor untuk kita selama bukan milik kita. Jangan korupsi, jangan lakukan apapun yang bukan milik kita. Cukupkan dengan rezeki yang Allah beri. Itu tanda-tanda Ramadan kita diterima oleh Allah. Maka orang yang masih melakukan dunia riba, orang yang masih menipu, orang yang masih meminjam kemudian tidak membayarkan dan tidak mengembalikan, semua mereka bukan orang yang dimakbulkan Allah Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi pesan-pesan dari Allah yang bisa kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang paling baik kepada orang tua kita, paling baik kepada istri kita, dan istri yang paling baik kepada suaminya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin.